Lebih dari 10 orang yang sedang berlibur tiba-tiba aja keracunan setelah acara makan malam bersama. Salah satu korban adalah seorang turis cantik yang kehilangan nyawa dalam kondisi tidak berpakaian. Awalnya, semua orang mengira kalau penyebabnya adalah zat yang berbahaya. Tapi ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Penyebabnya adalah kutu busuk. Kok bisa kutu busuk menyebabkan tragedi mengerikan seperti itu? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Korban dalam kasus ini adalah seorang turis cantik, usianya baru 24 tahun, asal Tiongkok, inisialnya DZ. Dia datang ke Bali dengan niat untuk menikmati liburan yang udah lama banget dia impikan. Dia udah nabung, dia udah berencana mau ke sana ke sini. Karena uang yang dia punya nggak terlalu banyak, DZ harus pintar-pintar berhemat supaya bisa tetap menikmati liburannya. Dia pun memilih untuk menginap di sebuah penginapan murah yang menawarkan harga hanya $9 per malam atau sekitar Rp149.000. Murah banget ya. Tapi di balik harga murah ternyata tersembunyi sebuah ancaman yang gak pernah dibayangkan oleh siapapun. Jadi suatu malam semua tamu yang ada di penginapan berkumpul untuk makan malam bersama. Salah satunya adalah DZ dan teman sekamarnya bernama Lee yang juga berasal dari Tiongkok. Ketika makan malam, mereka bercanda, saling ngobrol, menikmati suasana di penginapan. Saat itu satu sama lain walaupun berasal dari latar belakang yang beda-beda, mereka terasa sangat solid. Kayak teman yang udah lama gak ketemu. Tapi nggak lama setelah itu, sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi. Satu persatu tamu mengeluhkan kalau perut mereka terasa aneh. Tapi sebagian besar dari para tamu mengira kalau mereka mengalami yang namanya Bali Belly, istilah yang sering diberikan oleh wisatawan yang baru pertama kali datang ke Bali ketika belum terbiasa dengan makanan atau minuman lokal. Dan para tamu berharap gejala yang mereka alami bisa hilang dengan sendirinya. Tapi sayangnya dugaan mereka salah besar. Keluhan ringan itu ternyata malah tambah parah. Muncullah rasa mual yang begitu hebatnya sampai mereka muntah-muntah. Tubuh mereka pun menggigil, terasa lemas, dan bahkan nih teman-teman, ada beberapa yang tiba-tiba aja sampai pingsan di lorong penginapan saking gak kuatnya mau jalan ke kamar. Malam itu total lebih dari 10 orang jatuh sakit dengan gejala yang hampir sama. Dan gak ada yang tahu nih apa sebenarnya yang sedang terjadi pada tubuh mereka. Dari 10 orang itu termasuk juga DZ dan Lee. Menurut Lee, katanya Desert terus-terusan muntah sepanjang malam, gak berhenti-berhenti. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetaran hebat, dan dia bahkan terlalu lemah untuk sekedar bangun atau minta bantuan pada staf penginapan. Semua gejala yang muncul pada Desert dan para tamu lainnya sangat mirip dengan gejala keracunan. Dalam dunia medis, gejala keracunan itu bisa berbeda-beda, tergantung jenis zatnya, berapa banyak yang masuk ke tubuh, dan lewat jalur apa racun itu diserap. Tapi secara umum polanya hampir sama. Tadinya sehat, kemudian setelah menghirup sesuatu atau makan sesuatu, mereka merasakan mual hebat, muntah terus-menerus, nyeri perut, pusing, tubuh lemas, keringat dingin, sampai napas yang cepat dan terasa sesak. Dan yang paling parah, misalkan gejala sudah lanjut, kesadaran bisa menurun. Pada kasus yang lebih berat lagi, korban bisa kejang, detak jantungnya nggak stabil, dan bahkan mulutnya bisa sampai keluar busa. Dan gejala seperti ini pada keracunan yang parah bisa muncul dalam hitungan menit. Tapi ada juga beberapa zat yang baru menampakkan efeknya beberapa jam kemudian. Nah, kalau nggak ditangani secara cepat dan tepat, keracunan bisa memicu kerusakan organ yang fatal, koma, bahkan merenggut nyawa korbannya. Dalam kasus ini kondisi DZ sama Lee semakin lama semakin menurun, gak membaik sama sekali. Dan sampai akhirnya Lee dibawa ke rumah sakit oleh staf penginapan. Sementara DZ masih berbaring di kamar menunggu pertolongan selanjutnya. Karena tadi kondisinya DZ sudah sangat-sangat lemah.
Malam itu banyak banget tamu yang perlu bantuan medis. Menjelang tengah malam, seorang resepsionis bernama Maria yang kebetulan sedang bertugas pada shift malam melakukan pengecekan pada beberapa kamar. Ketika dia membuka pintu kamar tempat DZ menginap, Maria langsung kaget bukan main melihat kondisinya DZ. DZ tampak sangat pucat, hampir nggak bisa bergerak sama sekali. Untungnya saat itu dengan sigapnya Maria memanggil petugas keamanan penginapan untuk membantu membawa DZ ke dalam sebuah taksi. Mereka memutuskan untuk mengantar DZ ke klinik terdekat. Harapan mereka semoga tenaga medis di sana bisa memberikan pertolongan sebelum keadaan DZ kemudian semakin memburuk dan nggak ketolong. Ketika mereka tiba ke klinik, dokter langsung menangani DZ dan memberikan pertolongan pertama. Setelahnya dokter menyarankan kalau DZ segera menjalani rawat inap karena tubuhnya sudah sangat-sangat lemah. Tapi saat itu DZ menolak, alasannya karena dia nggak punya cukup uang. Dia pergi liburan dengan budget yang pas-pasan. Udah pasti untuk membayar perawatan lanjutan dia nggak punya cukup uang. Dokter saat itu pun hanya bisa meresepkan beberapa obat, kemudian mengizinkan DZ untuk pulang. Dan saat itu keadaannya teman-teman, DZ juga nggak punya asuransi kesehatan. Dan saat itu juga meskipun tubuhnya masih lemah, DZ mencoba meyakinkan dirinya kalau obat-obatan itu akan membantu memulihkan kondisinya. DZ percaya setelah dia tidur istirahat, dia minum obat, semua akan baik-baik aja. Tapi keputusan untuk nggak menjalani rawat inap dan kembali ke penginapan malah jadi pilihan yang sangat salah. Tanpa pengawasan ahli medis, DZ harus berjuang sendirian menghadapi gejala keracunan yang terus-menerus semakin buruk. Dan keesokan harinya, ada seorang resepsionis bernama Eka Ayu yang sedang menjalankan tugas rutinnya. Dia periksa nih, daftar tamu yang dijadwalkan untuk check out hari itu. Salah satunya adalah DZ. Masalahnya, sampai waktu check out tiba, gak ada tanda-tanda DZ akan keluar dari kamarnya. Eka merasa ada yang aneh dan teringat kejadian kalau para tamu sempat mengalami keracunan yang hebat. Dengan cepat, Eka mendatangi kamar tempat DZ menginap. Dia ketuk-ketuk pintu kamar berkali-kali tapi gak ada jawaban. Perasaan Eka semakin gak enak. Kemudian dengan kunci cadangan dia buru-buru membuka pintunya. Dan ternyata teman-teman pemandangan yang sangat mengerikan dalam kamarnya DZ. DZ ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di atas ranjangnya dalam posisi tertelungkup. Sementara bagian atas tubuhnya nggak tertutup pakaian. Seakan-akan DZ sempat berusaha melepasnya. Kemungkinan besar gara-gara merasa kepanasan ketika dia demam tinggi. Di lantai samping tempat tidur juga terdapat ember dan kantong yang penuh dengan muntahan yang sebagian besar sudah kering. Duga kuat itu adalah miliknya DZ. Ini menunjukkan kalau kondisinya DZ terus-menerus memburuk hingga akhirnya tubuhnya nggak kuat lagi. Dan DZ pun kehilangan nyawanya. Eka melaporkan kejadian ini ke atasannya yang langsung menutup operasional penginapan dan menelpon pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu tim forensik juga didatangkan untuk mengevakuasi tubuhnya DZ. Otopsi kemudian dilakukan untuk mencari jawaban yang pasti. Apa sebenarnya penyebab hilangnya nyawa DZ? Dari laporan resmi, hasilnya menunjukkan kalau DZ mengalami akut gastroenteritis atau radang lambung dan usus yang akut. Yang kemudian radang tersebut memicu shock hipovolemik atau kondisi ketika tubuh kehilangan cairan terlalu banyak dalam waktu yang cepat. Sederhananya, DZ meninggal karena muntah dan juga diare yang begitu hebat sampai tubuhnya kehabisan cairan. Ketika cairan hilang, organ-organ vital gak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Dan pada akhirnya jantung dan organ-organ tubuh lain DZ pun menyerah, gak sanggup lagi. Kondisi seperti ini biasa terjadi pada kasus keracunan makanan yang sangat berat atau infeksi usus yang agresif. Setelahnya muncul lagi pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi pemicu awal sampai DZ dan para tamu lain mengalami kondisi serupa pada waktu yang bersamaan? Ini ada apa? Untuk mencari jawabannya, tim forensik mengumpulkan berbagai macam sampel, termasuk muntahan yang ditemukan dalam kamarnya DZ. Sampel itu dibawa ke laboratorium forensik untuk diteliti, mencari tahu nih, apakah ada jejak zat berbahaya, racun, logam berat, atau bahan kimia lain yang bisa menjadi penyebab keracunan.
Dan hasilnya mengejutkan teman-teman, karena nggak ditemukan satupun senyawa yang berbahaya. Meskipun demikian, otopsi juga mengungkap petunjuk penting lainnya. Terdapat tanda-tanda jelas keracunan makanan pada tubuhnya DZ. Ini mencakup iritasi hebat pada saluran cerna, radang lambung, dan juga pada usus, serta sisa-sisa makanan yang menunjukkan kontaminasi biologis, yang berarti racunnya masuk dari jalur makanan, karena tadi ada peradangan pada saluran cerna. Dari penyelidikan awal, dugaan terbesar hilangnya nyawa DZ adalah karena sesuatu yang dia makan. Dan udah pasti teman-teman yang dicurigai adalah makanan yang disajikan oleh pihak penginapan ketika acara makan malam bersama. Karena tadi juga semua tamu jatuh sakit secara bersamaan setelah makan makanan tersebut. Pihak berwenang pun mulai melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, mulai dari melihat bahan-bahan yang digunakan, cara pengolahan makanan, penyimpanan, hingga kemungkinan adanya makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Sementara itu kondisi Lee atau teman sekamarnya DZ jauh dari kata stabil. Dia harus dirawat sampai dalam ICU selama 5 hari gara-gara gejalanya sudah begitu parahnya. Bahkan nih, ketika pertama kali dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kondisi Lee itu mencapai kata kritis. Dalam keadaan itu, Lee sempat mengirim pesan kepada DZ mintanya untuk segera menyusul ke rumah sakit. Tapi pesan itu gak pernah dibalas sama DZ. Dan Lee sama sekali gak tahu bahwa pada saat dia menunggu jawaban, DZ sebenarnya sudah gak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan medis, Lee ternyata mengalami 2 kondisi yang serius sekaligus. Yang pertama adalah keracunan makanan. Yang kedua dan lebih mengkhawatirkan adalah keracunan pestisida. Dan pestisida bukan zat yang bisa dianggap remeh. Bahan kimia ini dirancang untuk membasmi hama. Ketika masuk ke tubuh manusia, entah tertelan, terhirup, atau terserap dari kulit, bisa memicu gejala keracunan yang sangat parah, seperti mual muntah, pusing, kejang, sesak napas, sampai hilangnya kesadaran. Beberapa jenis pestisida bahkan menyerang sistem saraf. Jika jumlah yang masuk ke tubuh cukup besar, korban bisa mengalami henti napas atau kehilangan nyawa dalam waktu yang singkat. Paparan jangka panjang juga nggak kalah mengerikannya. Pestisida bisa merusak hati, ginjal, mengacaukan hormon, menurunkan kesuburan, bahkan meningkatkan resiko penyakit kanker. Karena itu, semua paparan, baik sedikit ataupun banyak, harus dianggap serius dan harus segera ditangani oleh tenaga medis. Untungnya pada kasus ini kondisinya Lee bisa lebih cepat ditangani oleh dokter. Setelah kondisinya mulai stabil, Lee pun melapor pada pihak yang berwenang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di acara makan malam bersama. Dan pada saat melapor itulah Lee mengetahui kabar yang membuat hatinya hancur, kalau DZ teman sekamarnya sudah meninggal dunia. Dan Lee benar-benar sedih, dia terpukul. Liburan yang seharusnya menyenangkan malah berakhir menyedihkan. Meskipun demikian, Lee mencoba untuk tetap sabar dan kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan medisnya kalau dalam tubuhnya terdeteksi adanya pestisida. Dan temuan ini sangat penting teman-teman, karena menunjukkan kalau kasus ini bukan sekedar keracunan makanan biasa. Ada faktor lain yang jauh lebih serius terjadi di lingkungan penginapan. Dari hasil penyelidikan pun ditemukan fakta kalau memang pihak pengelola penginapan melakukan penyemprotan menggunakan pestisida untuk membasmi kutu busuk yang ada dalam kamar. Dan hal ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum acara makan malam bersama para tamu. Teman-teman, kutu busuk memang gak secara langsung menyebabkan penyakit berbahaya, tapi kehadirannya bisa berdampak bagi kesehatan. Kutu ini menggigit kulit manusia ketika tidur dan menghisap cairan tubuh yang menyebabkan gatal-gatal, ruam, merah, dan iritasi kulit. Pada beberapa orang, gigitan kutu busuk bisa menimbulkan reaksi alergi yang parah, seperti pembengkakan bagian tubuh tertentu, lepuhan, atau sesak napas. Gatal yang terus-menerus juga bisa membuat orang menggaruk berlebihan hingga terjadilah infeksi kulit. Pada anak-anak atau orang yang kulitnya sensitif, kehilangan cairan tubuh akibat gigitan berulang bisa memicu anemia ringan.
Meskipun nggak menyebarkan penyakit seperti nyamuk atau lalat, kutu busuk tetap dianggap sebagai hama kesehatan karena dampaknya terhadap kualitas hidup dan juga kebersihan. Nah teman-teman, kasus orang yang meninggal dunia gara-gara kutu busuk itu pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada seorang tahanan di Amerika Serikat. Pada saat itu dia ditemukan di sel dalam keadaan tubuhnya dikerumuni kutu busuk. Di bagian mata, hidung, mulut, sampai telinga dikerumuni oleh kutu busuk. Tapi saat itu penyebabnya ternyata bukan langsung dari kutu busuk. Tahanan itu mengalami malnutrisi parah, depresi, kecemasan, dan itulah yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Oke, balik ke kasus ini ya. Dalam kasus ini pihak penginapan ingin menyingkirkan kutu busuk agar semua tamu tetap merasa nyaman. Tapi ternyata cara yang mereka pilih malah berdampak pada kesehatan para tamu. Dari sisi forensik, dua teori utama pun muncul tentang kenapa Desert bisa sampai kehilangan nyawanya. Teori pertama udah pasti keracunan makanan yang parah. Mungkin aja sajian makan malam di penginapan tersebut sudah terkontaminasi bakteri atau racun biologis lainnya. Misalnya, bakteri Salmonella atau E. coli dalam makanan yang kurang higienis menyebabkan Desert mengalami gastroenteritis parah. Otopsi menunjukkan tanda-tanda keracunan makanan, sehingga teori ini sebenarnya sangat masuk akal. Bisa dibayangkan, sebuah bahan makanan mungkin sudah busuk atau tercemar bakteri tapi tetap dimasak dan disajikan. Dan makanan tersebut dimakan oleh sejumlah besar tamu. Otomatis mereka kemudian mengalami gejala keracunan. Nah, teori yang kedua adalah keracunan pestisida. Fakta kalau penginapan itu baru melakukan penyemprotan pestisida untuk membasmi kutu busuk beberapa hari sebelum acara itu nggak boleh diabaikan begitu aja. Bisa jadi nih, ada residu gas atau zat pestisida yang belum sepenuhnya hilang dan terperangkap dalam ruangan, kemudian terhirup atau malah mencemari makanan dan minuman yang ada di penginapan. Tapi ada masalah dengan teori yang kedua ini, karena tim forensik gak menemukan adanya pestisida dalam tubuhnya DZ. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan DZ sampai kehilangan nyawanya? Sementara itu orang tua DZ di Tiongkok awalnya nggak tahu tentang kondisi DZ yang sudah tidak bernyawa. Meskipun demikian mereka sudah mendapat firasat buruk karena nggak bisa menghubungi DZ sama sekali. Orang tua DZ pun minta ponakan mereka atau sepupunya DZ untuk membantu mencari tahu bagaimana kondisinya DZ di Bali. Sepupu DZ mencari informasi lewat media sosial dan menghubungi berbagai pihak. Dan akhirnya dia berhasil melacak bahwa lokasi terakhir DZ adalah dalam sebuah penginapan. Sepupu DZ panik luar biasa. Dia kirim pesan kepada penginapan tempat DZ tinggal di Bali. Dia tanya nih, apa DZ masih menginap di sana? Tapi pihak penginapan baru merespon keesokan harinya. Mereka minta sepupunya DZ bertanya ke pihak berwenang yang mengabarkan kalau DZ sudah kehilangan nyawanya. Ketika orang tua DZ tahu kabar meninggalnya anak mereka, udah pasti mereka sangat sedih, mereka sangat terpukul. Bayangin aja teman-teman, DZ tuh cuma pamit untuk pergi liburan, tapi pulang malah tinggal nama. Dan sampai hari ini pihak yang berwenang masih menyelidiki kasus hilangnya nyawa DZ dan keracunan dari beberapa turis yang lain. Karena sumbernya sebenarnya belum terlalu jelas. Apakah benar berasal dari makanan tercemar atau ada peranan racun pestisida juga? Yang penting saya berharap kasus seperti ini nggak terjadi lagi. Dan bagi para korban semoga bisa diberikan ketabahan dan kondisi mereka bisa pulih seperti sedia kala.